Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 2211-2220. Formula Pedang Kisu Wuji. Qigong memegang pedang ilahi Kisu. Ketika dia memikirkannya, tiba-tiba, kekuatan kematian Taois seperti naga bergegas ke pedang ilahi Kisu dengan liar. Berdengung. Segera, pedang ilahi Kisu mengirimkan suasana yang menakutkan Tan Yun. Suasana agung pertama-tama menyebabkan kekosongan Hongmeng bergetar hebat, dan kemudian kekosongan dalam puluhan ribu makhluk abadi di sekitarnya. Boom. Runtuh. Xiao Zhang, aku ingin melihat apa artinya kamu bisa bersaing denganku. Qigong tersenyum muram dan melakukan jurus ajaib Kisu. Suara mendesing. Qigong memegang pedang ajaib dan berkedip cepat di udara. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun. Ledakan. Saat pedang dipegang, kekosongan Hongmeng di seluruh susunan pedang runtuh. Tirai susunan pedang ilahi Hongmeng Tu tiba-tiba muncul celah jaring laba-laba. Dalam kehampaan yang benar-benar runtuh, pedang hitam dengan panjang puluhan ribu kaki, dengan bau kematian yang mengerikan, memotong Tan Yun. Kecepatan pedang itu di luar imajinasi Tan Yun. Kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun terkejut. Saat melakukan langkah surgawi Hongmeng dan mundur di udara, dia berteriak, arai pedang surgawi Hongmeng Tu, pedang pemecah langit bintang 5 elemen. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan, kamu tergila-gila dengan mimpi, dalam susunan pedang. Xiao Zhang, sudah kubilang, hari ini kamu hanya punya satu cara untuk mati. Begitu suara itu jatuh, kemarahan Qigong mengamuk di matanya dan berkata dengan suara yang dalam, budak anjing, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kamu akan mati. Formula pedang tak terbatas Kisu, kematian membunuh surga. Qigong tiba-tiba tampak serius. Memegang pedang ilahi Kisu, pedang itu menunjuk ke langit. Kekuatan agung dari pendeta Tao yang mati di tubuhnya dengan panik disuntikkan ke pedang suci di sepanjang lengan kanannya. Berdengung. Dengan kekuatan kematian yang disuntikkan oleh Taois ke dalam pedang suci mulai bergetar. Semakin tubuh pedang bergetar, semakin keras nafasnya. Membunuh. Tiba-tiba, Qigong, memegang pedang suci, meraung seperti binatang buas dan membunuh Tan Yun di udara dengan kecepatan tinggi. Tubuh Qigong meledak ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul di atas Tan Yun, dia memotong Tan Yun dengan pedang. Ledakan. Wah, wah, wah. Ketika kekosongan runtuh satu demi satu, dua pedang pencakar langit hitam membentuk salib di langit, dan pedang bersilangan jatuh ke arah Tan Yun. Kekuatan sihir macam apa ini? Tan Yunang menatap langit dengan tatapan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika seseorang ada di sini, Anda akan menemukan bahwa pedang salib yang membunuh Tan Yun masih merupakan pedang salib, tetapi tidak terlihat oleh Tan Yun yang diserang. Di mata Tan Yun, pedang salib hitam yang dipotong dengan cepat memanjang hingga puluhan ribu kaki, dan mengunci dirinya sendiri. Saat ini, bau pedang salib yang mengerikan membuat Tan Yun tercekik. Thunder Wind membunuh pedang tanpa batas. Tan Yun tampak bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pikirannya, kekuatan petir dan kekuatan angin menyapu langit seperti air pasang menyembur keluar dari kedalaman kekosongan Hongmeng. Kekuatan angin dan guntur dengan cepat mengembun menjadi 1.000.000 Zhang Thunder Wind membunuh pedang tak terbatas. Ledakan. Dengan suara keras, pedang guntur yang membunuh tanpa batas melintas melewati Tan Yun dan menusuk pedang silang yang datang ke arah Tan Yun. Pedang salib hitam itu seperti pedang raksasa salib substantif. Hanya makan di udara akan menghancurkan angin guntur dan membunuh pedang tak terbatas. Pada saat pedang salib berada di udara, Tan Yun telah melakukan kekuatan sihir ketiga dari susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, pisau abadi hantu. Merengekkan. Dalam kekosongan Hongmeng, kekuatan ruang dan waktu seperti naga raksasa menyembur keluar. Kekuatan waktu dan ruang dengan cepat mengembun dari Tan Yun menjadi 1.000.000 kaki, pisau kehidupan hantu yang hampir transparan. Dengan nafas ketakutan, hantu Jue Mingdao dengan keras memukul pedang salib Feris hitam. Bang! Ada suara yang mengejutkan, dan tenda pedang salib Feris bergetar hebat dari langit, menunjukkan retakan yang mengejutkan.
Sebaliknya, hantu Jue Mingdao pertama pecah seperti keramik, dan kemudian runtuh ke udara. Ledakan. Kekosongan Hongmeng tiba-tiba runtuh, dan pedang salib pencakar langit dengan kekuatan yang tiba-tiba berkurang menyelimuti Tan Yun lagi. Pedang pembunuh Hongmeng. Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hongmeng dalam pikirannya. Dengan tubuh seperti gunung, dia mengangkat 60.000 pedang pembunuh Zhang Hongmeng dengan kedua tangan dan memotong pedang salib. Hancurkan untukku. Bang! Ketika pedang pembunuh Hongmeng memotong pedang salib, dampak yang sangat kuat mengalir ke Tan Yun. Segera, tangan Tan Yun meledak dan jatuh, memperlihatkan tulang putihnya yang tebal, dan dampaknya mengalir ke pergelangan tangan Tan Yun. Mulut harimau itu pecah, dan darahnya seperti aliran, memercik ke dalam kekosongan dari pelindung pergelangan tangan baju besi Zantianzu. Segera, tubuh seperti gunung Tan Yun diledakkan ke udara selama ribuan sen sebelum dia berhenti. Xiao Zhang, tidak heran kamu bisa mengalahkan Lu Chen. Jadi kamu benar-benar memiliki dua keterampilan. Qi Gong cukup terkejut. Dalam hatinya, meskipun kematiannya membunuh surga adalah yang terlemah dari tiga kekuatan sihir dalam formula pedang tak terbatas Qizu, dia juga bisa membunuh Tan Yun. Namun di luar dugaan, Tan Yun masih hidup dengan baik, namun mengalami beberapa luka ringan. Itu bagus. Lu Chen, memegang pedang gelap, memandang Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, aku ingin melihat apakah kamu akan mati selanjutnya. Formula pedang Qizu Wuji melahap langit. Qi Gong dikejutkan oleh pembunuhan surga yang tak terbatas. Dalam ingatannya, dikatakan bahwa hanya Protoss kuno yang abadi yang dapat memiliki begitu banyak atribut dan kualifikasi pada saat yang bersamaan. Apakah dia Protoss kuno yang abadi? Ketika Qi Gong memikirkan hal ini, lampu pedang di depan pusaran cahaya pedang telah ditumbuk dengan lampu cambuk yang ditarikan oleh Tan Yun. Bang bang. Segera, ribuan pedang meledak di depan pusaran cambuk dan pedang. Saat berikutnya, pusaran pedang gelap seperti mulut raksasa gedung pencakar langit menelan Tan Yun. Di pusaran air, tenda pedang hitam pekat merobek kekosongan dan meraung ke Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun Ruo tidak dapat menghentikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bahkan jika dia memiliki pelindung baju besi Zantianzu dari senjata Raja Tao terbaik, itu sama saja. Perang. Raungan yang dalam berisi semangat perang Tan Yun yang pantang menyerah. Dia berusaha keras untuk menarik cambuk jiwa 200.000 Zhang dari kota iblis yang rusak, yang menyelimuti dirinya di udara. Bang bang. Ketika pedang padat dipotong pada cambuk jiwa dari kota iblis yang rusak yang diselimuti Tan Yun, mereka hancur berkeping-keping satu demi satu. Pada saat yang sama, cambuk jiwa kota sihir yang rusak di tangan Tan Yun juga menghilang dengan cepat. Hehe, jika tebakanku benar, ini adalah kekuatan sihirmu yang paling kuat. Qi Gong mencibir berulang kali di pusaran pedang, menyerah, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Oh, omong-omong, sampai sekarang, kekuatan sihirku yang paling kuat belum dilemparkan. Sepertinya tidak perlu dilemparkan, hahaha, hahaha. Dalam tawa Qi Gong, cambuk jiwa di tangan Tan Yun mematahkan sepertiga pusaran pedang, dan kemudian benar-benar menghilang. Dang-dang. Dalam suara keras emas dan besi, ribuan pedang yang memancarkan bau kematian terpotong pada baju besi Zantianzu di permukaan tubuh Tan Yun. Meskipun semua serangan tidak dapat secara langsung melukai Tan Yun, dampak yang kuat menghancurkan baju besi leluhur Hongmeng di seluruh baju besi Zantianzu, membuat seluruh daging dan darah tubuh Tan Yun menyembur keluar dari baju besi Zantianzu. Xiao Zhang, dasar idiot bodoh. Qi Gong berkata dengan sinis, jika saya jadi Anda, saya tidak akan mengambil risiko berurusan dengan saya, tetapi beritahu Kaisar bahwa saya mengirim seseorang untuk membunuh Anda dan membiarkan Kaisar mengeksekusi saya. Dan kau semut mol, masih ingin membunuhku. Juga, ketika kamu terluka, 7 putri meneteskan air mata untukmu lebih dari 1 kali. Dia benar-benar buta dan akan pindah padamu. Ketika Qi Gong mempermalukan Tan Yun, yang tidak bisa dikenali, menunjukkan seringai di wajahnya, dan jejak kekejaman melintas di matanya. Tan Yun tampaknya telah mengambil keputusan. Tiba-tiba,
dia mengangkat Zhan Tianzu Jia. Wah, wah, wah. Kepulan, kepulan. Segera, pedang hitam tak berujung melahap Tan Yun, darah dan daging beterbangan, percikan darah, Tan Yun lingci. Hahaha, pergi ke neraka, kamu. Xiao Zhang, ingat, jangan memprovokasi saya di kehidupan Anda selanjutnya, karena Anda tidak mampu membelinya. Qi Gong tertawa liar. Melihat Tan Yun terbunuh, Qi Gong melepaskan kekuatan gaibnya. Dengan penghapusan, dia merasakan rasa lelah. Sungguh konyol bahwa seorang budak anjing yang melebih-lebihkan kekuatannya masih ingin membunuhku. Tawa dingin Qi Gong tiba-tiba terputus. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling ke kekosongan Hong Meng dan berkata, dia sudah mati. Mengapa susunan pedang tidak diangkat sendiri? Ketika Qi Gong penuh dengan keraguan, tiba-tiba, firasat buruk muncul. Ini, Qi Gong tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa di kekosongan Hong Meng di belakangnya, waktu dengan cepat berbalik. Tan Yun, yang telah berubah menjadi mayat yang hancur, dengan cepat mengatur kembali daging dan tulangnya dan pulih seperti sebelumnya. Kemudian Tan Yun mengorbankan baju besi Zhan Tianzu dan memakaikannya padanya. Qi Gong memandang gunung seperti Tan Yun dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan ekspresi panik. Kandang luar angkasa. Murid besar Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya. Ketika dia memikirkannya, Qi Gong dikelilingi oleh kekosongan Hong Meng, dan ruang itu melonjak. Dia berguling dan mengikat dirinya dengan kekuatan yang luar biasa. Segera, Qi Gong merasa bahwa kekuatan yang sangat kuat mengikatnya. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, ketika Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ketinggian normal, dia bergegas ke ruang angkasa dengan pedang pembunuh Hong Meng sepanjang 3 kaki dan memenggal kepala Qi Gong. Mengaum. Qi Gong meraung. Di bawah kekuatan pengikat yang besar, dia tiba-tiba menoleh dan menghindar. Pada waktu bersamaan. Ah! Engah! Qi Gong membuat teriakan yang mengerikan. Meskipun dia lolos dari pedang fatal Tan Yun, lengan kirinya dipotong oleh pedang pembunuh Hong Meng. Engah! Qi Gong, yang kehilangan lengan kirinya, memutar fitur wajahnya. Pedang itu ditusukkan secara miring. Dengan darah biao, dia menusuk tenggorokan Tan Yun dan keluar dari leher belakang. Uff! Tan Yun mengeluarkan panah darah di mulutnya dan memutar tangan kanannya. Pedang pembunuh Hong Meng menusuk dari perut bagian bawah Qi Gong dan keluar dari lubang berdarah di punggungnya. Bang! Saat Tan Yun memegang pedang dan menusuk perut Qi Gong mengendurkan gagang pedang yang menusuk leher Tan Yun dengan tangan kanannya, memutar tinjunya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengenai dada Tan Yun. Tan Yun terkejut, dan mulutnya memuntahkan darah. Ketika dia diledakkan ke udara, Qi Gong melambai, dan pedang Qizu yang menembus leher Tan Yun terbang keluar dari lehernya dan masuk ke tangannya. Bas! Kehampaan itu seperti riak air. Tan Yun menuangkan seteguk darah lagi ke mulutnya dan menghentikan tubuhnya di udara. Wajah Tan Yun pucat dan menatap Qi Gong dari kejauhan. Tenda dingin di mata bintangnya tampak seperti binatang buas yang menatap Qi Gong. Qi Gong menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke Tan Yun. Matanya menunjukkan warna yang luar biasa dan suaranya bergetar. Xiao Zhang, menurut catatan klasik, apa yang baru saja kamu tampilkan adalah pembalikan waktu dan sangkar ruang. Begitu, kamu adalah protos kuno abadi yang akan ditangkap oleh Kaisar Dongzhou, Kaisar Nanzhou, dan Kaisar Beizhou. Tidak heran 3 kaisar agung mengirim orang-orang kuat untuk menyelinap ke domain Dewa Shizu selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukan protos kuno yang abadi. Itu kamu. Xiao Zhang, pikiranmu sangat dalam. Setelah mendengarkan, Tan Yun sedikit menyipitkan matanya, menatap Qi Gong dan mengucapkan kata demi kata, kamu tahu terlalu banyak. Haha, ahaha. Qi Gong tiba-tiba tersenyum, Xiao Zhang, selama aku memberitahumu identitasmu, aku tidak perlu membunuhmu sama sekali. Kamu akan dieksekusi oleh Kaisar Agung. Kamu tahu, 3 kaisar mengirim utusan untuk memberitahu kami bahwa jika kaisar menyembunyikan protos kuno yang abadi, dia akan menanggung konsekuensinya. Jadi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu dan seberapa berbakatnya kamu akan mati kali ini.
Setelah itu, Qigong melihat kembali ke kekosongan Hongmeng yang luas dan berteriak dengan sekuat tenaga, beritahu Kaisar Agung bahwa Xiao Zhang adalah sisa dari Protos kuno yang abadi. Ayah, Xiao Zhang adalah Protos kuno yang abadi. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Qigong sambil tersenyum dan berkata dengan lemah, dalam susunan pedangku, tidak ada yang bisa mendengarmu bahkan jika kamu mematahkan tenggorokanmu. Qigong, hari ini adalah kematianmu. Mendengar pidato itu, Qigong tiba-tiba menoleh ke belakang, memegang pedang dewa, menatap Tan Yun seperti musuh besar, dan berteriak, Xiao Zhang, apakah kamu benar-benar berpikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil? Jika bukan untuk sekarang, saya tidak tahu Anda adalah Protos kuno yang abadi, jika tidak. Aku memberitahumu, aku akan membunuhmu hari ini, dan kemudian memberitahu Kaisar Agung berita bahwa kamu adalah Protos kuno yang abadi. Qigong kemudian memutar tangan kanannya, dan cairan hijau muncul di tangannya, yang merupakan tetesan cairan Zuligat yang didapat Qigong di awal. Qigong mengeluarkan cairan ilahi Zuli karena dia takut ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah Protos kuno yang abadi. Selain itu, dia kehilangan lengan kirinya. Di dalam hatinya, dia harus mengambil cairan suci ini untuk mengembalikan kekuatan leluhurnya di kolam roh ke kondisi puncak, sehingga meningkatkan kemungkinan membunuh Tan Yun. Qigong menelan cairan suci Zuli. Tiba-tiba, kelelahannya hilang, dan Zuli yang dikonsumsi di tubuhnya pulih sepenuhnya. Hehe, kamu pikir kamu memiliki kekuatan leluhur untuk memulihkan kekuatan, jadi aku tidak bisa membantumu. Tan Yun mencibir dan berkata dengan lemah, sumber cahaya. Bas. Segera, di atas kepala Tan Yun, sumber cahaya putih susu muncul. Setelah sumber cahaya rusak, Tan Yun bermandikan tirai cahaya putih susu yang memancarkan nafas kehidupan yang sangat kuat. Di mata terkejut Qigong, luka leher Tan Yun sembuh saat bernapas. Pada saat yang sama, wajah dan tangan berdaging Tan Yun yang telah kehilangan darah dan dagingnya juga pulih. Adapun kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam Tan Yunling, itu juga sepenuhnya pulih. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan mencibir. Jika kamu ingin mengekspos identitasku, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Xiao Zhang, jangan sombong. Qigong tampak tegas dan berkata dengan suara, jika Anda pikir saya kehilangan lengan, saya bukan lawan Anda, maka Anda salah. Kekuatan sihir pamungkas dari formula pedang Kizu Uji yang dibuat oleh leluhurku pasti akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Suara Qigong jatuh dan tangan kanannya mencengkeram pedang ilahi Kizu. Kekuatan pendeta Tao yang mati memenuhi tubuhnya. Dia terus menyuntikkan ke sumber internal pedang ilahi dan mulai membuat serangan penuh. Rambut putih Tan Yun menari-nari dan menutupi matanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya di mata bintangnya. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan keterampilan Zenzu yang paling kuat dari Protos kuno abadi, formula tombak abadi. Dia penuh harapan untuk formula tombak abadi. Keabadian. Setelah Tan Yun memasukkan pedang pembunuh Hongmeng ke dalam pikirannya, cahaya warna-warni keluar dari alisnya dan berubah menjadi tombak warna-warni dari tangan kanan Tan Yun. Ini. Qigong menatap tombak ilahi berwarna-warni di tangan Tan Yun, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak ada habisnya, dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah dunia abadi dari leluhur tertinggi yang tercatat dalam klasik dan salah satu dari 3 leluhur tertinggi. Dan itu satu-satunya leluhur kelas atas Taoisme. Juga, dan, menurut deskripsi klasik, tombak ini adalah artefak dari Kaisar Tao yang abadi, pemimpin dari Protos kuno yang abadi. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Saya mengerti. Qigong tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun dan berseru. Iya, saya menemukannya di makam Dewa Walet. Tan Yun membunuh Yi Lingran. Mengi. Qigong melihat tombak dewa berwarna-warni di tangan Tan Yun, dan napasnya terengah-engah. Matanya menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Dia tahu bahwa tombak ilahi yang berwarna-warni ini adalah satu-satunya leluhur Taoisme terbaik dan tertinggi di dunia surga. Kenapa? Kamu mau? Mata Tan Yun menjadi semakin acuh tak acuh. Bunuh aku, itu milikmu. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku. Begitu suara itu jatuh,
Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni, melakukan formula tombak ilahi abadi dan mulai memimpin. Wah, wah, wah. Aduh, wah. Memegang tombak berwarna-warni, Tan Yun bergerak cepat di udara dan menari trek misterius. Untuk sesaat, kekosongan Hongmeng diselimuti sinar warna-warni yang indah dan luar biasa indah. Tan Yun tahu bahwa formula tombak ilahi abadi memiliki 3 kekuatan magis teratas, 36 pembunuhan tombak, 72 pembunuhan tanpa jejak, dan 108 tombak jiwa tak terlihat. Membunuh. Dengan minum tanpa henti, Tan Yun memegang tombak ilahi yang berwarna-warni, dan kecepatan udaranya meningkat tajam dari Hongmeng Su, seperti 36 Tan Yun yang tersebar di sekitar Qigong. Berdengung. Tiba-tiba, celah ruang gelap seperti pegangan alami muncul di kekosongan Hongmeng, tetapi ada 36 bayangan sisa Tan Yun, tumpang tindih dengan kecepatan tinggi. Setiap kali dia tumpang tindih, Qigong merasakan aroma Tan Yun yang kuat. Ketika 36 bayangan sisa Tan Yun bersatu kembali di atas kepala Qigong, hanya nafas yang dipancarkan dari tubuh Tan Yun yang benar-benar meruntuhkan kekosongan Hongmeng di seluruh susunan pedang. Bau yang mengerikan. Qigong menelan mulutnya dengan keras, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Saat ini, napas Tan Yun membuatnya merasakan ketakutan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, memegang tombak berwarna-warni, akan menjadi sangat mengerikan saat ini. Perang. Raungan panjang bergema melalui lubang gelap besar di angkasa. Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, 36 Tan Yun muncul di Qigong ke segala arah dengan postur serangan yang berbeda. Wah, wah, wah. Kemudian, 36 Tan Yun, memegang tombak warna-warni dan dengan cahaya tombak warna-warni yang indah, bergegas untuk membunuh Qigong. Keterampilan macam apa ini? Mengerikan. Jantung Qigong memicu gelombang yang mengerikan. Dia menemukan bahwa 35 Tan Yun tidak terpisah, dan setiap napas Tan Yun sama kuatnya. Apa yang tidak diketahui Qigong adalah bahwa yang disebut 36 Sphere Kill adalah bahwa pemain itu berubah menjadi 36 tubuh nyata pada saat yang bersamaan. Tidak peduli Tan Yun mana yang terluka, 35 Tan Yun yang tersisa akan terluka. Demikian pula, 36 Tan Yun sama-sama kuat ketika mereka menggunakan gaya tombak yang berbeda. Tentu saja, kekuatan sihir formula tombak abadi sangat melelahkan. Dalam menghadapi hidup dan mati, Qigong berteriak dengan marah, dan bahkan membakar jiwa Tao. Dengan nyala api berkabut di kepalanya, kekuatan Qigong meningkat 30%. Anda tahu, semakin tinggi levelnya, semakin serius autopagi dari jiwa pengorbanan diri. Qigong tidak mau. Namun, dia merasakan nafas Tan Yun yang mengerikan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing, jadi dia harus bertarung. Formula pedang tanpa batas Qizu, kombinasi manusia dan pedang, penghancuran dan pembunuhan tanpa batas. Qigong mengangkat pedang ilahi Qizu yang gelap dengan tangan kanannya. Pada saat pedang ilahi melonjak, Qigong, yang membakar jiwa Tao, berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor pedang ilahi. Xiao Zhang, kita tidak akan mati hari ini. Raungan Qigong datang dari pedang suci Qizu. Tiba-tiba, pedang ilahi Qizu berkelap-kelip dengan cepat dari udara kosong Hongmeng, melepaskan pedang yang penuh dengan kematian. Pedang hitam tak berujung, berpusat pada pedang ilahi Qizu, tiba-tiba pecah. Dengan kekosongan Hongmeng yang runtuh, itu seperti gelombang hitam, melahap 36 Tan Yun terbunuh dengan tombak ilahi berwarna-warni. Berikan padaku. 36 Tan Yun berteriak serempak dan melepaskan bayangan tombak berwarna-warni setinggi 100.000 kaki pada saat yang sama. 36 bayangan tombak berwarna-warni, dengan napas yang mengerikan dan keras, tiba-tiba meledak di pedang hitam seperti air pasang. Boom, boom, bang bang. Segera, 36 bayangan tombak 100.000 kaki, seperti perahu ilahi berwarna-warni, pergi ke hulu, menghancurkan pedang hitam, menusuk, menarik dan menghancurkan pedang ilahi Qizu di tengah gelombang seperti pedang. Ini tak terbendung. Tidak, suara panik Qigong datang dari pedang ilahi Qizu, bagaimana ini bisa terjadi?
Mengapa kekuatan sihirku yang paling kuat tidak sebaik dirimu? Qigong, yang menggabungkan pedang ilahi Qizu dengan pedang Qizu, ketakutan. Dia tidak pernah mengira Tan Yun akan begitu kuat setelah dia melakukan formula tombak. Qigong tidak hanya tidak berharap, tetapi juga Tan Yun. Ketika dia memegang tombak ilahi yang berwarna-warni dan bergegas ke pedang tanpa akhir, Tan Yun tidak menyangka bahwa kekuatan sihir dari formula tombak ilahi abadi akan begitu kuat. Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan sihir susunan pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng. Bersemangat, bersemangat, lalu Tan Yun menjadi bersemangat. Hahaha, itu layak menjadi keterampilan Senzu dari Protos kuno abadiku. Ini sangat kuat. 36 Tan Yun, memegang tombak warna-warni, mengeluarkan suara kegembiraan yang tak terkendali, melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Boom, boom. Dalam deru yang memekakkan telinga, Qigong melepaskan pedang hitam seperti gelombang pasang. Setelah diledakkan dari 36 lubang besar oleh 36 Tan Yun yang memegang tombak ilahi berwarna-warni, dia datang di sekitar pedang ilahi Qizu. Keluar dari sini. 36 Tan Yun tiba-tiba melambaikan tombak warna-warni di tangannya. Tiba-tiba, 36 tombak dengan cahaya warna-warni datang satu demi satu menuju pedang ilahi Qizu. Bang! Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu adalah Protos kuno yang abadi, kan? Oke, 36 Tan Yun, setelah dengan cepat tumpang tindih dan bergabung. Xiao Zhang, selama kamu mengampuni aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Suara lemah Qigong datang dari pedang ilahi Qizu lagi, seolah-olah dia sedang sekarat. Alis pedang Tan Yun terangkat dan berkata tanpa ragu, kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Apa rahasianya? Oke, aku akan memberitahumu. Kata Qigong, tiba-tiba, napas mengerikan keluar dari pedang ilahi Qizu. Ledakan. Kekosongan Hongmeng runtuh dengan cepat, dan pedang ilahi Qizu tiba-tiba melonjak hingga 100.000 kaki, seperti puncak besar, yang dihancurkan dan ditelan oleh Tan Yun. Ya, Qigong terluka parah, tetapi barusan, tujuannya memohon belas kasihan adalah untuk membingungkan Tan Yun, biarkan Tan Yun melonggarkan kewaspadaannya dan memberinya pukulan fatal. Bagus. Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan mundur di udara. Dia sangat marah dan tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran besar, dan tombak surgawinya yang berwarna-warni melonjak hingga 13.000 kaki. Keluar dari sini. Tubuh Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan besar Hongmeng. Dia mengayunkan tombak Divine berwarna-warni dengan tangannya yang besar dan melemparkannya ke pedang Divine Qizu. Kapan? Dengan suara keras dari persimpangan emas dan besi, setelah tombak ilahi berwarna-warni mengenai pedang ilahi Qizu, kekuatan mengerikan mengalir ke tangan kanan Tan Yun. Tangan kanannya robek. Ah! Jeritan menakutkan Qigong datang dari pedang ilahi Qizu. 100.000 pedang raksasa Zhang ditarik oleh Tan Yun. Saya melihat Anda tidak tahu. Pupil besar Tan Yun menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki, dan tombak dewa berwarna-warni di tangannya telah melampaui 100.000 kaki. Hongmeng Shenbu. Tan Yun mengambil langkah di udara dan melintasi ribuan li abadi. Dia menggunakan tombak sebagai tongkat dan dengan kejam mengambil pedang ilahi Qizu. Ledakan. Hongmeng jatuh dalam guncangan kehampaan. Di ruang gelap, tombak ilahi berwarna-warni yang indah dan indah digambar pada pedang ilahi Qizu. Dengan suara yang luar biasa, pedang ilahi Qizu ditarik. Pada saat yang sama, samar-samar terlihat bahwa sosok mengerikan berlumuran darah terbang keluar dari pedang suci. Siapa lagi jika bukan Qigong? Wow! Qigong jatuh di udara dan terbang terbalik. Mulutnya menyemburkan darah dan tubuhnya tidak lengkap. Terutama organ dalamnya telah rusak parah. Pedang ilahi Qizu, yang kehilangan kendali Qigong, tiba-tiba menyusut dan jatuh di platform pertempuran Tongtian. Tidak, jangan bunuh aku. Qigong berhenti dan menemukan bahwa tubuh seperti gunung Tan Yun menjadi setinggi 100 kaki, dan dengan cepat menyusul dirinya sendiri. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya dan memegang Qigong, yang terluka parah, di tangannya, hanya memperlihatkan satu kepala. Xiao Zhang,
Jangan bunuh aku. Qigong menggelengkan kepalanya dengan keras dan ketakutan di matanya. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Tidak mudah bagiku untuk berlatih sepanjang jalan. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa menjanjikanmu syarat apapun. Haha, Tan Yun mendongak dan tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu katakan ringan? Apakah tidak mudah bagimu untuk berlatih dan aku mudah? Saya katakan, saya tidak ingin kondisi apapun, selama hidup Anda. Krek, krik. Tan Yun mencengkeram tangan kanan Qigong perlahan. Tulang-tulang Qigong mendengar suara yang menakutkan, seolah-olah akan patah kapan saja. Ah! Panca indera Qigong terdistorsi, tetesan darah mengalir keluar dari telinga dan matanya, dan ada darah yang memancar dari hidung dan mulutnya. Xiao Zhang, melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Qigong berhenti memohon belas kasihan. Matanya terbuka lebar dan dia meraung, dasar bajingan, dengarkan aku. Jangan berpuas diri terlalu dini. Ayahku akan membalaskan dendamku. Cepat atau lambat, ayahku akan menebasmu ribuan kali. Xiao Zhang, aku mengutukmu untuk mati. Mendengar pidato itu, mulut Tan Yun menunjukkan senyum seperti iblis. Oke, aku akan menunggu ayahmu untuk membalas dendam. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan membunuhku. Jika ayahmu Kilama tidak membunuhku, aku akan mencabut keluarga Kimu. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menggoyangkan telapak tangan kanannya. Klik, klik, Qigong di tangannya dikepal paksa dan meledak. Merengek. Segera, api Hongmeng menyembur keluar dari tangan Tan Yun Yu, membakar tubuh dan kepala Qigong, dan membunuh jiwa dan janinnya. Setelah membunuh Qigong, Tan Yun menyingkirkan baju besi Santianzu. Segera, setelah tubuhnya kembali ke ukuran normal, dia jatuh ke dalam meditasi dan berkata secara rahasia, meskipun formula tombak ilahi abadi sangat kuat, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan leluhur di kolam roh. Ini memang kasusnya. Untuk mengetahui formula tombak abadi, ada 3 kekuatan sihir. Dalam kondisi Tan Yun saat ini, hanya menggunakan kekuatan sihir yang paling tidak kuat menghabiskan 60% dari kekuatan leluhur di kolam roh. Setelah sedikit bermeditasi, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan ingin memperbaiki wilayahnya. Dia tahu bahwa hanya dengan meningkatkan ranah, kapasitas kekuatan Nazurik kolam roh akan meningkat tajam. Pada saat itu, dia bisa memiliki harapan dan terus menampilkan 3 kekuatan sihir dari formula tombak abadi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi jubah ungu dan angin musim semi seperti senyum muncul di wajahnya. Pada waktu bersamaan, di kuil Tao Tongtian, para dewa yang menyaksikan perang menatap susunan pedang ilahi Hongmeng Tu dan bertanya-tanya siapa yang bisa bertahan. Di kursi di bawah gedung dewa, para dewa dan penguasa kota berbisik dan membicarakan sesuatu. Di kursi atas gedung dewa, Yu Yunxi melihat susunan pedang tanpa mengalihkan pandangannya. Matanya yang indah mengungkapkan keprihatinan yang mendalam. Pendeta Dao Qing yang agung menatap Yu Yunxi di matanya dan berkata, "Sier, jangan terlalu khawatir. Sekarang susunan pedang masih ada, yang berarti Yuner masih hidup." "Tuan, tapi aku masih takut." Mata Yu Yunxi menunjukkan kepanikan yang tak terkendali. Ketika kedua tuan dan murid berbisik diam-diam, Pangeran Yu Cheng, yang duduk di satu sisi, melengkungkan sudut mulutnya dan berkata diam-diam, "Xiao Zhang, bajingan sialan ini, tidak boleh menjadi lawan Qigong." Adapun Panjang Qi, ketenangannya berasal dari kepercayaannya pada putranya Qigong. Dia sangat percaya bahwa putranya akan membunuh Tan Yun dan menikah dengan Kaisar Shizu untuk memenangkan kemuliaan bagi keluarga Qi. Berdengung. Tiba-tiba, di mata orang-orang, adegan pedang surgawi Hongmeng Tu mulai bergetar, dan getarannya berangsur-angsur memudar. Ini rusak. Lihat, semuanya, susunan pedang yang diatur oleh Xiao Zhang akan menghilang. Seseorang berteriak di kuil Tao Tongtian. Segera, seluruh kuil Tao terbakar. Ya Tuhan, sungguh. Belum setengah jam sejak duel antara Qigong dan Xiao Zhang. Bagaimana kita bisa memutuskan kemenangan begitu cepat? Luar biasa. Ya, tapi kamu salah. Ya, itu hanya beberapa saat, tapi aku tidak tahu bagaimana itu berakhir dalam waktu yang singkat. Begitu. Soalnya,
Xiao Zhang meninggal dan Qi Gong selamat. Kenapa kamu mengatakan itu? Jika dipikir-pikir, Qi Gong dan Lu Chen memiliki penampilan yang sama sebelumnya. Ketika Xiao Zhang mengalahkan Lu Chen, butuh waktu hampir setengah jam dan akhirnya dimenangkan dengan kemauan keras. Bagaimana dengan sekarang? Beberapa saat kemudian, pertempuran berakhir. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa Qi Gong menyembunyikan kekuatannya ketika bertarung dengan orang lain. Itu adalah waktu yang singkat untuk membunuh Xiao Zhang. Apa yang kamu katakan cukup masuk akal, tapi mengapa Xiao Zhang tidak menyembunyikan kekuatannya selama duel dengan Lu Chen? Bagaimana Xiao Zhang bisa bersembunyi? Jangan lupa bahwa dia terluka parah saat bertarung melawan Lu Chen. Pada akhirnya, bagaimana dia bisa mengalahkan Lu Chen tanpa mengandalkan tekad yang besar? Jika Xiao Zhang lebih suka terluka parah dan menyimpan kartunya saat melawan Lu Chen, maka balai kota Xiao Zhang benar-benar terlalu dalam. Ketika para dewa berbicara, Yu Yunxi di kursi gedung dewa sangat gugup. Dia takut. Dia takut kehilangan Tan Yun. Sampai sekarang, dia benar-benar menyadari betapa dia peduli padanya. Wajah tua Qilong yang keriput penuh dengan kegembiraan. Dia mendengar suara para dewa tadi. Dia juga percaya bahwa Tan Yun pasti sudah mati. Tapi adegan berikutnya mengejutkan Kilama. Dalam perhatian publik, susunan pedang surgawi Hongmeng runtuh, dan 11 pedang surgawi Hongmeng berputar di atas platform pertempuran Tongtian. Segera, 11 pedang ilahi membunyikan suara hormat. Selamat atas kemenanganmu. Selamat atas kemenanganmu. Di depan orang banyak, Tan Yun, dengan rambut putih dan jubah ungu, berdiri dengan kedua tangan utuh. Pada platform pertempuran yang begitu besar, tidak ada seorang pun kecuali Tan Yun, seperti Qi Gong yang menghilang. Tuan, itu bagus. Yu Yunxi, yang sangat mengkhawatirkan Tan Yun, menangis kegirangan saat melihat Tan Yun hidup, satu persatu menetes dari matanya yang indah. Melihat Tan Yun, tidak peduli para dewa di ladang Tao Tongtian atau para dewa di pegunungan di luar kota, gelombang berbalik di dalam hatinya. Mereka tidak percaya. Mereka berpikir bahwa dalam waktu singkat, pemenangnya pasti Qi Gong, tetapi mereka tidak pernah mengira itu adalah Tan Yun. Tongtian Dao Chang. Di kursi gedung dewa, Qi Lama melihat ke bawah ke platform pertempuran yang kosong kecuali Tan Yun. Pikirannya menjadi kosong, dan firasat buruk muncul secara spontan. Setelah sok, ada tangisan pasang surut di kuil Tao Tongtian dan pegunungan yang luas di luar kota. Suara-suara ini mengandung kegembiraan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan penyembahan. Ya Tuhan, apakah saya salah membacanya? Qi Gong menghilang setelah pertempuran. Dia jelas mati, tetapi Xiao Zhang tidak terluka. Kamu benar. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Xiao Zhang, yang berat pertama di alam leluhur, membunuh Qi Gong, yang keenam di alam Tao. Iya, Xiao Zhang benar-benar kuat. Saya ingin mengatakan bahwa jika Xiao Zhang membutuhkan waktu untuk mempromosikan ranah Tao, bahkan jika itu hanya ranah Tao, itu akan menjadi seluruh ranah Tao dari leluhur tertinggi. Jangan menunggu untuk Meng De Helian. Qilong, Marsekal Agung Kota Timur, gemetar dari tempat duduknya dan meraung dengan suara serak, tutup mulut, tutup mulut. Kemarahan. Tak berujung mengamuk di saraf Qilong. Dia meraung, anakku tidak akan mati, tidak akan pernah. Setelah raungan, air mata berlumpur mengalir di mata. Menghadapi raungan Qilong yang tiba-tiba, Kaisar Sizu sangat tidak senang, tetapi untuk demi kesetiaan seumur hidup Qilong pada dirinya sendiri, dia tidak mengatakannya. Tidak, anakku tidak akan pernah mati. Dia yang terbaik. Qilong tiba-tiba tampak berusia 10 tahun. Dia terbang ke langit dan jatuh di platform pertempuran. Dia menangis dengan air mata. Waktu luang, jangan menakuti ayahmu. Cepat keluar, iya. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Anak kosong, suruh kamu keluar untuk ayahmu. Qilong menangis dengan marah. Tidak ada yang menjawab. Ayah, kakak tertua sudah pergi. Jangan lakukan ini. Pada saat ini, Qi Cheng, tuan muda kedua dari keluarga Qi, terbang ke platform pertempuran Tongtian dan menghibur. Qilong menamparkan punggung Qi Cheng dan meraung, apa yang kamu bicarakan?
Kakak tertuamu adalah putra terbaik dari keluarga Kiku sejak zaman kuno. Dia tak terkalahkan di dunia Taoisme. Bagaimana dia bisa mati? Jelas, sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Qigong sudah mati. Ayah, kakak tertua saya benar-benar mati. Tanpa menunggu kata-kata Qi Cheng, dia terganggu oleh air mata Qilong, berguling. Ayah, ketika Qi Cheng ingin mengatakan sesuatu, Qilong meraung, keluar. Melihat kemarahan ayahnya, Qi Cheng menahan sakit hatinya dan menoleh untuk menjarah platform pertempuran Tongtian. Qilong tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap mata Tan Yun seolah-olah dia akan menelannya hidup-hidup. Katakan, aku tidak mati di waktu luangku. Tan Yun berkata dengan lemah, dia sudah mati. Kentut, mata Qilong terbelah. Ketika dia hendak berjalan menuju Tan Yun, kekosongan tiba-tiba berayun. Dao King Dazun keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Ki Panjang, kamu telah kehilangan sopan santun. Grand Marshal bertanya pada Xiao Zhang ada apa denganmu. Qilong menatap Dao King Dazun dan berkata dengan marah, minggirlah untuk Grand Marshal. Mata Dao King Dazun sedikit menyipit, matanya yang keruh menatap Qi Lama, dan mengucapkan kata demi kata, katakan lagi. Pada saat ini, Kaisar Shizu bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan sedih, Ki Panjang, orang tidak dapat kembali dari kematian. Jika Anda mengacau lagi, jangan salahkan Kaisar Ben karena tidak sopan. Jangan mundur. Mendengar pidato itu, Qilong mengguncang tubuh lamanya dan menatap Kaisar Shizu di gedung dewa dengan mata gemetar. Air mata memecah garis, Kaisar. Apakah Anda pikir Anda sudah mati? Sayang, Kaisar Shizu menghela nafas, memandang Ki gila itu lama-lama dan mengangguk, orang-orang sudah pergi. Saya minta maaf atas perubahannya. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, sepertinya waktuku benar-benar hilang. Qilong gemetar dan merasakan jantungnya seperti pisau, dan bagian atas tubuhnya memuntahkan seteguk darah. Dia sangat sedih. Di dalam hatinya, Qigong bukan hanya putra sulungnya, tetapi juga harapan keluarga Qi di masa depan. Bagaimana dia tidak menyakiti hatinya? Ah! Qilong mendongak dan menangis dengan getir. Kehilangan Qigong, dia merasa langit runtuh. Dalam kesakitan, Qilong menatap Tan Yun di belakang Dao Qing dan berteriak dalam hatinya, Konger, jangan khawatir, bahkan jika Xiao Zhang menikahi 7 putri, ayahnya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Qilong bersumpah untuk tidak membunuh Xiao Zhang dalam hidup ini. Setelah bersumpah, Qi Lama melihat kembali ke Kaisar Shizu dan membungkuk, Kaisar, bawahan saya tidak enak badan. Tolong izinkan bawahan saya pergi dulu. Ya, kata Kaisar Shizu. Kaisar Xie, bawahanku pergi. Qilong berkata, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Setelah Qi Lama pergi, Helian Mende menatap Tan Yun dengan persetujuan. Suara lang-lang berdering di langit. Sekarang Benda telah mengumumkan bahwa Xiao Zhang adalah orang yang memenangkan gelar dengan merekrut kerabat daripada Tao. Segera, para dewa di kuil Tao Tongtian dan pegunungan di luar kota teringat akan sorak-sorai. Helian Mengde berkata lagi, sesuai dengan aturan cara menikah, karena Xiao Zhang memenangkan hadiah pertama, dia akan mendapatkan 8 triliun batu leluhur kelas atas. Sekarang tolong Kaisar Agung. Tiba-tiba, para dewa di ladang Tao Tongtian berlutut dan menatap Kaisar Shizu. Dengan senyum di wajahnya, Kaisar Shizu bangkit perlahan dari tempat duduknya, mengusap lengan kanannya dengan lembut, dan seberkas cahaya tipis meledak, berubah menjadi cincin leluhur di depan Tan Yun. Xiao Zhang, kamu adalah dinasti leluhur Shizuku. Sejak berdirinya dinasti, orang-orang telah mendengar bahwa Kaisar Shizu berteriak bahwa nama Tan Yun telah berubah, jadi dia datang ke roh dan menebak secara diam-diam. Selanjutnya, dia akan pergi ke mengumumkan pertunangannya. Itu adalah Kaisar Agung. Tan Yun menjawab dan berlutut. Kaisar Shizu melihat penampilan malu Yu Yunxi di kursi dan berkata, Sier, apakah kamu puas dengan tunangan ini? Yu Yunxi menawan dan ingin sekali jatuh. Jantungnya berdetak lebih cepat dan berkata, Ayah dan Kaisar, putriku sangat puas. Iya, Sier, harus kukatakan, kamu benar-benar punya mata. Setelah Kaisar Shizu tersenyum dan menyebarkan suaranya, dia mengalihkan pandangannya,
menatap Tan Yun, dan berkata dengan anggun, "Xiao Zhang, Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur." "Itu adalah Kaisar Agung," kata Tan Yun dengan hormat. Kaisar Shizu bertanya, "Anda sangat menyukai ketujuh putri itu, bukan?" Wajah Tan Yun tetap tidak berubah dan berkata, "Katakan pada Kaisar bahwa aku sangat menyukai ketujuh putri itu. Kalau begitu, kamu bisa baik padanya sepanjang hidupmu." Tanya Kaisar Shizu. Dalam hati Tan Yun, apalagi pertunangan, bahkan jika dia akan menikahi Yu Yunxi di masa depan, itu salah. Karena itu, dia dengan santai berkata, "Iya, aku percaya padamu untuk saat ini." Kaisar Shizu tiba-tiba melihat dan dengan sungguh-sungguh, "Zhang saya hanya mengatakannya sekali hari ini. Anda harus mengingatnya dengan jelas. Putri ketujuh adalah putri kesayangan Kaisar. Jika suatu hari Anda gagal memenuhinya, Kaisar tidak akan mengampuni Anda. Apakah Anda mendengar dengan jelas?" Tan Yun dengan hormat berkata, "Dengarkan dengan jelas." "Sehat." Kaisar Shizu mengangguk dan menatap Tan Yun yang berlutut. Lang berkata, "Xiao Zhang mendengarkan segel itu." Tan Yun tercengang. Semua orang memandang Kaisar Shizu. Semua orang bisa mendengar dari nada suara Kaisar Shizu bahwa ini adalah pengecualian untuk mengkanonisasi Xiao Zhang. "Penjahatnya ada di sini," Tan Yun berkata dengan hormat. Kaisar Shizu menatap para dewa, dan suara Lang Lang dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Kaisar ini mengumumkan bahwa Xiao Zhang dikanonisasi sebagai markis ilahi, peringkat pertama, dan istana kekaisaran memberinya tempat tinggal. Semua orang tercengang mendengar pidato itu. Tanpa diduga, Kaisar Agung mengkanonisasi Xiao Zhang sebagai markis ilahi. Posisi ini setinggi 4 marsal. Dari para dewa, kita bisa melihat betapa Kaisar Shizu menyukai Tan Yun. "Terima kasih, Tuhan, panjangkan." Tan Yun bersujud dan berteriak. Bahkan, bagi Tan Yun, dia sama sekali tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan ini. Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum, "Tuan Shenwu, saya mengizinkan Anda untuk tidak pergi ke istana atau memasuki barak sebelum kerajaan mencapai alam Dao Huang. Tujuanmu di masa depan adalah berlatih dengan seluruh kekuatanmu." Tan Yun berkata, "Itu adalah Kaisar yang agung." "Bangun." Kaisar Shizu meminta Tan Yunqi untuk pergi, menatap para dewa dan berkata, "Kaisar mengumumkan bahwa dia akan menjodohkan 7 putri dengan Shen Wuhou dan menikah di hari lain." Seperti yang dikatakan Kaisar Shizu, sorak-sorai para dewa muncul di benak mereka baik di kuil Tao Tongtian di kota maupun di pegunungan di luar kota. Di mata para dewa, Tan Yun, putra surga yang disukai, dan Yu Yunxi, putri ketujuh, adalah pasangan yang sangat cocok. Di lantai atas gedung dewa, Kaisar Shizu mengangkat tangannya sedikit, dan ada keheningan di ladang Tao Tongtian. Kaisar Shizu memandang Helian Mengde dan berkata, "Pengorbanan besar, Anda dapat memilih hari yang baik." "Ya, bawahanku." Helen Mon tersenyum. "Tunggu sebentar." Tiba-tiba, Yu Yunxi membuka mulutnya. "Sier, ada apa?" Kaisar Shizu mengerutkan kening. Yu Yunxi menyesap bibirnya dan berkata, "Ayah, jangan terburu-buru menikah. Putriku masih ingin tinggal bersama ayahku dan lebih banyak menemanimu." "Ayah, bagaimana menurutmu? Ketika putriku dan Xiao Zhang memutuskan kapan akan menikah, bisakah kita menikah lagi?" Kaisar Shizu tersenyum dan berkata, "Bagaimana itu bisa dilakukan? Pernikahan secara alami diputuskan oleh ayahku." "Tapi ayah, kamu tidak boleh terlalu cemas," kata Yu Yunxi. Kaisar Shizu berpikir dan berkata, "Ya, ketika Xiao Zhang dipromosikan menjadi kaisar, kamu akan menikah lagi." "Putriku menurut." Yu Yunxi tersenyum dan sangat tersentuh. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Roknya terbang dan jatuh dengan gembira di platform pertempuran, berdiri di depan Tan Yun. "Ada apa, 7 putri?" tanya Tan Yun. "Sekarang kamu bisa memanggil namaku di depan umum." Yu Yunxi berkhotbah. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yunxi, ada apa?" "Xiao Zhang, aku akan memberimu hadiah besar." Yu Yun dan Xi Yingying tersenyum. "Dalam proses perjodohan Anda, desa pengorbanan besar membuka permainan judi.
Saya bertaruh 300 miliar pada batu leluhur terbaik agar Anda berhasil memanjat menara terlebih dahulu. Ah, benarkah? Tan Yun tiba-tiba menjadi bersemangat. Yun-si, berapa kali kemungkinannya? Yu Yun-si tersenyum seperti bunga dan menjulurkan 4 jari giok kian-kian. 4 kali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, 4 kali, itu 120 miliar batu leluhur terbaik. Hebat. Tidak, tidak 4 kali. Yu Yun-si berkata sambil tersenyum. Apa? Bukan 4 kali. Tan Yun menatap dan tiba-tiba datang ke roh, apakah itu 40 kali? Tidak heran Tan Yun tidak bersemangat. Anda harus tahu bahwa dia kekurangan batu leluhur terbaik sekarang. Selama ada cukup batu leluhur terbaik, dia bisa berlatih di susunan bintang ruang waktu di kuil Tianmen untuk waktu yang lama. Ini bukan. Gigi Yu Yun-si terbuka dengan lembut, dan wajahnya menunjukkan warna yang nakal. Ah, Tan Yun sangat bersemangat. Bukan 40 kali. Jangan bilang itu 400 kali. Ya, kamu benar, itu 400 kali. Yu Yun-si berkata dengan gembira. Apa, 400 kali? Itu 120 triliun. Tan Yun sangat bersemangat. Yun-si, apakah kamu benar? Tentu saja benar. Saya tidak percaya Anda meminta pengorbanan besar. Yu Yun-si tersenyum, terutama bergerak. Batuk. Sebuah garis hitam muncul di otak Helian Mende dan berkata, Tuan Senwu, apa yang dikatakan 7 putri itu benar. Saya benar-benar ingin kehilangan Anda 120 triliun. Hahaha. Tan Yun tidak bisa menahan tawa dan memeluk Helian Mende dan berkata, terima kasih banyak. Senwu Hou sopan. Kamu pantas mendapatkan ini. Helian Mende tersenyum terlalu jauh. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah cincin leluhur terbang keluar dari lengan bajunya dan tergantung di depan Tan Yun. Dia berkata, Senwu Hou, 120 triliun batu leluhur kelas atas, aku sudah menyiapkannya untukmu. Semuanya ada di dalam, kamu bisa menghitungnya. Tidak perlu menghitung, aku percaya padamu. Tan Yun menahan kegembiraannya dan menyingkirkan Su Jie. Saat ini, mata para dewa yang memandang Tan Yun berubah, karena Tan Yun naik ke langit selangkah demi selangkah. Dia tidak hanya menjadi tunangan dari 7 putri, tetapi juga markis ilahi dari dinasti leluhur Sisu. Dia memiliki status tinggi dan sejajar dengan 4 marsekal. Setelah dia Lian Mengde mengangguk, dia melihat ke samping ke arah Daoqing Dazun dan berkata, Saudara Daoqing, saya berhutang batu leluhur terbaik kepada Anda. Kita akan membicarakannya nanti. Saya akan memberi kompensasi kepada orang lain untuk batu leluhur terbaik terlebih dahulu. Oke, tidak masalah. Ketika Daoqing Dazun tertawa, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada sentuhan kejahatan di matanya yang keruh. Kemudian, Helian Mende membayar batu leluhur terbaik Miao Qingqing. Pada saat ini, Kaisar Sizu bangkit dari tempat duduknya, menatap para dewa dan berkata, persaingan untuk kerabat telah berakhir. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan hal penting lainnya. Semuanya dengarkan. Dengan kata-kata Kaisar Agung Sizu, Helian Mengde, Marsal, Dewa Hou Tan Yun, serta pangeran dan selir tidak berlutut, para jenderal, penguasa kota, dan dewa yang tersisa berlutut satu demi satu. Kaisar Sizu tidak diragukan lagi berkata, belum lama ini, Kaisar Dongsu, Kaisar Nansu, Kaisar Beizu dan Dewa Sekte Dewa yang berbahagia menekan Kaisar Ben untuk menemukan keberadaan dewa-dewa kuno yang abadi. 4 kekuatan teratas mencurigai bahwa Protos kuno abadi bersembunyi di dinasti leluhur kita di Sisu. Agar tidak terlibat oleh Protos kuno abadi, Anda harus menangkap mereka hidup-hidup setelah Anda menemukan keberadaan Protos kuno abadi. Apakah kamu mengerti? Para dewa berbicara dengan satu suara, dan suara itu mengguncang langit, mengerti. Tan Yun memeluk tinjunya dan membungkuk. Ada dingin tak berujung di mata bintangnya. Dia mencibir di dalam hatinya dan berkata, 3 leluhur besar, sekte dewa yang bahagia, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan mencabutmu dan membiarkanmu membayar mahal untuk kesalahanmu. Kaisar Sizu mengangguk dan berkata, kecuali Senwu Hou, 7 putri, pengorbanan besar dan rasa hormat Daoqing. Beberapa saat kemudian, tidak ada orang lain di bidang Tao Tongtian kecuali 5 Kaisar Sisu. Xier, Xiao Zhang, naik dan duduklah,
kata Kaisar Sisu, melihat ke bawah pada dua orang di platform perang Tongtian. Tan Yun dan istrinya melayang ke udara dan mendarat di lantai atas gedung dewa. Kaisar Sisu memandang Dao Qing dan berkata, sekarang setelah semua orang pergi, katakan padaku, bagaimana kamu akan membuat pengorbanan besar melunasi hutang. Tuan Besar Dao Qing berkata, beritahu Kaisar Agung bahwa bawahannya bertaruh 396 triliun yuan batu leluhur terbaik. Menurut kemungkinan 400 kali, persembahan besar akan memberi kompensasi kepada bawahannya untuk 1,476 triliun yuan batu leluhur terbaik. Yah, kau benar, gema Kaisar Sisu. Di sisi lain, Helene Mende mengerutkan kening, dan dahinya dipenuhi keringat dingin yang lembut. Begitu banyak batu leluhur yang luar biasa, bahkan jika Anda bunuh diri, Anda tidak bisa naik. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kaisar Sisu. Tao Qing Dazun berpura-pura malu dan berkata, tolong biarkan bawahanku memikirkannya. Oke, luangkan waktumu. Setelah Kaisar Sisu berkata, melihat Helian Mengde, yang tampak jelek, dia berkata, jangan khawatir. Di hadapan Kaisar ini, Dao Qing Dazun tidak akan terlalu sulit bagimu. Kaisar Agung meninggalkanmu di sini demi kebaikanmu sendiri. Dia menyelesaikan masalah ini di tempat, untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Setelah mendengar ini, Helian Mende bersyukur, terima kasih, Kaisar. Sesaat kemudian, kerutan Dao Qing Dazun berangsur-angsur melebar, memandang Helian Mengde dan berkata, "Yah, selama kamu memberiku sesuatu, batu leluhur terbaik yang kamu miliki akan dihapuskan." "Jangan," Tan Yun buru-buru berkata, "kamu tidak kekurangan batu leluhur. Generasi muda kekurangan mereka. Biarkan dia memberinya 500 triliun yuan lagi dari batu leluhur terbaik." Mendengar pidato itu, Dao Qing Dazun mengubah mulutnya dan berkata, "Tambahkan lagi 500 triliun batu leluhur terbaik." Oh, Helian Mengde cukup bersemangat. Saudara Dao Qing, apakah itu benar? Tentu saja, nada bicara Dao Qing setuju. Oke, Saudara Dao Qing sangat menyegarkan, kata Helen Mengde. Saudara Dao Qing, tolong katakan apa yang Anda inginkan. Jika saya memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika tidak, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya untuk Anda. Dao Qing Dazun tersenyum, kamu tidak perlu mencarinya, sudah. Saya memiliki. Helian Mengde tercengang dan berkata, Saudara Dao Qing, apa yang kamu inginkan? Guru besar Dao Qing berkata, dikatakan bahwa nenek moyang dari saudara bijaksana Helian meninggalkan pedang kelas menengah dan tertinggi dengan 5 elemen dan 7 atribut angin dan guntur. Terus terang, saya suka mengoleksi alat-alat terkenal. Berikan saja kepada saya. Mendengar pidato itu, Lian Mengde menjadi pucat, mengangkat alisnya dan tampak malu. Dia memohon, Saudara Dao Qing, tolong ubah kondisimu. Pedang suci ini adalah peninggalan leluhur keluarga Helian kita. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kakak Dao Qing, apa lagi yang kamu inginkan selain pedang ini? Aku menjanjikanmu segalanya. Mendengar pidato itu, Dao Qing Dazun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak senang, Saudara Helian, saya tertarik dengan pedang ilahi Anda karena saya memikirkannya. Saya benar-benar tidak menyukai hal-hal lain. Kakak Wei tidak mempermalukanmu. Dia hanya mengajukan syarat. Saudara Helian, meskipun pedang leluhurmu bermutu tinggi, itu tidak mungkin bernilai 10 di pasar. Setelah mendengar ini, Helene Mende tampak seperti, Saudara Dao Qing berkata dengan sangat baik, tapi tidak ada apa-apa, tapi Taois King Dazun menyela, jika kamu tidak mau, itu masih batu leluhur saudaraku. Berikan padaku dalam waktu sebulan. Ini, kata Helian Mengde, tetapi hatinya terbakar amarah. Dia curiga bahwa Dao Qing Dazun telah merencanakan untuk memainkan pedang leluhurnya. Memang, ketika Dao Qing Dazun mempertaruhkan semua uangnya, dia memikirkan pedang leluhur Helian Mengde. Kaisar Sizu di satu sisi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Kakak Helian, aku tidak bermaksud memaksamu. Dao Qing berkata, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah jatuh ke dalam keheningan untuk waktu yang lama,
dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Pedang ilahi kuno yang tampaknya biasa terbang keluar dari mulutnya dan tergantung di depan Tao Qingda. Selanjutnya, itu memberi 500 triliun yuan lagi dari batu leluhur terbaik. Dao Qingda Zun tersenyum dan memasukkan pedang dewa dan Zushi ke dalam Zuji. Kemudian, dia membungkuk kepada Kaisar Shizu dan berkata, jika tidak ada yang lain, bawahan saya akan pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Kaisar Shizu tersenyum. Tuan, aku akan pergi denganmu. Yu Yunxi tersenyum, memegang lengan Dao Qing. Bagus. Dao Qingda Zun menjawab. Kemudian, dia terbang ke Aula Tao Tongtian bersama Yu Yunxi dan Tan Yun dan terbang menuju gerbang kota kekaisaran. Dalam perjalanan, Yu Yunxi cemberut mulut Cherry dan berkata dengan tidak puas, Tuan, saya tidak dapat mengetahuinya. Meskipun pedang suci yang diabadikan di aula besar adalah leluhur dan kelas tinggi, itu berbeda dari atribut Anda. Apa yang harus dilakukan? Kamu lakukan dengan pedang patah ini. Mengapa tidak meminta batu leluhur terbaik darinya? Tan Yun juga penuh dengan keraguan. Dao Qingda Zun berhenti terbang. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengatur penghalang insulasi suara. Setelah itu, matanya yang keruh menunjukkan warna yang menyeramkan. Tentu saja berguna bagiku untuk meminta pedang leluhurnya. Menjadi guru sama dengan kekuatan Helian Mengde. Alasan mengapa dia tidak pernah menyerangnya selama ribuan tahun adalah karena pedang leluhur keluarga Helian. Dengan pedang leluhur, Helian Mengde dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Karena itu, saya tidak berani bertindak gegabah sebagai seorang guru. Tapi sekarang berbeda. Pedang leluhur tidak lagi di tangannya. Aku khawatir dia tidak akan berhasil sebagai guru. Sekarang jika kamu ingin membunuhnya, hanya satu kesempatan. Mendengar pidato itu, Tan Yunruo berpikir, kamu telah merencanakan sejak lama. Karena kamu bertaruh, kamu memiliki gagasan tentang pedang leluhur keluarga Helian. Betul sekali. Mata pendeta Tao Qing sangat tajam. Helian Mengde dan Zulong berkepala 9, wakil pemimpin istana wilayah bintang keluarga binatang dari istana surgawi gerbang surgawi, membunuh kakak laki-lakiku. Aku harus membalaskan dendamnya. Hitung aku. Tan Yun berkata dengan tulus, pendiri wilayah bintang 4 seni juga setengah dari tuanku. Aku tidak akan berpangku tangan untuk membalas dendam. Pada saat ini, tiba-tiba, suara yang akrab dan marah dari seorang wanita datang dari kehampaan di belakangnya, Xiao Sang. Bagaimana suara Miao Qingqing? Tan Yunjian mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi Miao Qingqing, seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria, terbang ke arahnya. Kamu selalu membiarkannya masuk. Dia adalah teman generasi muda. Tan Yun berkata kepada Dao Qingda Zun. Oke, Dao Qingda Zun melambai, dan celah muncul di penghalang isolasi suara. Suara mendesing. Setelah Miao Qingqing terbang ke dalam pesona, dia menghilangkan keterampilan mengubah penampilan dan mengembalikan penampilannya yang cantik. Di dinasti Qing, Miao Qingqing membungkuk dalam-dalam dan berkata, generasi muda, Miao Qingqing telah melihat para pendahulumu. Yah, jangan sopan. Dao Qingda Zun tersenyum dan berkata, bicaralah padamu, Pak Tua. Aku akan keluar dan melihat angin untukmu. Segera, Dao Qingda Zun terbang keluar dari perbatasan. Kakak bela diri yang lebih tua Miao, mengapa kamu ada di sini? Tan Yun tersenyum. Kenapa aku tidak bisa datang? Miao Qingqing menatap Tan Yun dan sepertinya menyemburkan api di matanya. Tan Yun, kamu lancang. Melihat Tan Yun dipermalukan, Yu Yunxi berkata dengan dingin, siapa kamu? Katakan di sini, Shen Wuhou. Diam, kamu tidak punya kesempatan untuk berbicara di sini. Miao Qing menyela Yu Yunxi dengan suara dingin. Kamu. Ketika Yu Yunxi ingin mengatakan sesuatu, dia ditarik oleh Tan Yun. Yunxi, aku pasti salah paham dengan kakak bela diri Miao. Biar aku yang menyelesaikannya. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, mendengus ke Miao Qingqing dengan dingin, dan berhenti berbicara. Shen Wuhou, haha. Miao Qingqing menatap Tan Yun dan tersenyum menghina. Shen Wuhou, Tan Yun, kamu benar-benar baik. Ketika kamu berada di kuil Tianmen, kamu disukai oleh banyak orang, bahkan kepala istana.
Tapi berapa lama kamu pergi ke dinasti leluhur Shizu setelah kamu pergi? Kamu tidak hanya menjadi markis ilahi, tetapi juga putra masa depan. Menantu Kaisar Shizu. Tan Yun, aku harus mengagumi kemampuanmu. Benar-benar hebat. Tan Yun Mei penuh dengan ketidaksenangan. Kakak bela diri Penatua Miao, kata-katamu mengandung duri. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Miao King berkata dengan senyum dingin, apakah maksudku tidak cukup jelas? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing itu? Kamu, begitu Tan Yungang membuka mulutnya, Miao Qingqing menjulurkan jari giok kian-kian, dengan marah menunjuk ke Tan Yun, dan berkata dengan suara dingin, saudara perempuanku yang ke-9 sangat menyukaimu. Tahukah kamu, betapa sedihnya dia setelah mendengar berita kematianmu di penjara api kuno? Kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Adik perempuan bela diri ke-9, dia patah hati dan meludahkan kerja keras. Tapi bagaimana denganmu? Kamu di sini untuk merekrut kerabat untuk seorang wanita yang sudah lama kamu kenal. Kamu telah menghancurkan hati adik perempuan bela diri ke-9. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berpikir, bagaimana Bing Xuan bisa tahu tentang pernikahanku? Tidak bisakah dia? Memikirkan hal ini, Tan Yun mengubah wajahnya dan terlihat gugup. Kakak bela diri yang lebih tua Miao, Bing Xuan ada di sini, kan? Katakan di mana dia? Iya, dia ikut denganku. Miao Qingqing memelototi Tan Yun. Namun, ketika Anda berdiri di depan umum dan memberitahu Kaisar Shizu bahwa Anda menyukai 7 putri dan ingin berpartisipasi dalam kompetisi besar agar dia tidak takut hidup dan mati, adik perempuan bela diri 9 pergi. Tan Yun, saya katakan, Anda telah mendengarkan saya dengan jelas. Miao Qingqing menggertakkan giginya dan berkata, ada banyak pria yang menyukai saudara perempuan bela diri ke-9 saya. Jika Anda tidak menghargainya, tentu saja seseorang akan menghargainya. Mulai sekarang, jangan memprovokasi saudara perempuan bela diri ke-9 saya, kalau tidak saya akan melakukannya. Membunuhmu. Setelah itu, Miao Qingqing berbalik di udara dan hendak pergi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak bela diri Miao, ini semua salah paham. Apa yang kamu salah paham? Miao Qingqing tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun, salah paham, kamu tidak berperasaan. Apakah kamu pikir aku dan adik perempuan ke-9 buta? Mendengarkan dialog antara Tan Yun dan Miao Qingqing, Yu Yunxi bisa menebak hubungan antara Tan Yun dan Xin Bingxuan. Miao Qingqing, ini benar-benar salah paham. Dengarkan aku. Yu Yunxi diinterupsi oleh Miao Qingqing, yang sangat marah hingga menjadi gila. 7 putri, kamu tahu. Orang yang paling aku benci sekarang adalah kamu. Setelah itu, Miao Qingqing menatap Tan Yun dengan dingin. Tujuan dari perjalanan ini adalah Tuan ingin aku membawakanmu sesuatu. Tuan berkata bahwa orang yang dikirim telah mengetahui bahwa semua istri dan orang kepercayaanmu telah bertemu dengan Shen Subing. Mereka tinggal di wilayah Dewa Dongsu dan di tepi danau Dewa Dongsu. Tuan menyuruhmu untuk tidak khawatir. Mereka baik-baik saja sekarang. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat bersemangat, lalu mengapa mereka tidak mengikuti orang-orang dari Sekte Taisang Sein Lao kembali? Aku tidak tahu itu. Miao Qing berkata, lalu berubah menjadi bayangan sisa dan terbang keluar dari perbatasan. Suara mendesing. Tan Yun mengejar, menatap punggung Miao Qing dan berkata, kakak bela diri Miao, aku salah paham tentang Yunxi. Miao Qingqing mencibir dan dengan cepat menghilang ke pandangan Tan Yun. Sayang, Tan Yun mengerutkan kening. Setelah menghela nafas, dia berbalik dan terbang ke perbatasan, mengerutkan kening. Tan Yun, aku bisa melihat bahwa kamu peduli dengan wanita bernama Bing Xuan. Yu Yunxi berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku akan menemanimu ke kuil Tianmen dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Juga, istrimu punya kabar. Mereka dalam keadaan sehat. Kamu bisa bernapas lega. Tan Yun berpikir sedikit, Bing Xuan ada di sana. Silakan pergi ke kuil Tianmen bersamaku untuk menjelaskan dengan jelas. Saya tidak khawatir bahwa Bing Xuan tidak akan memaafkan saya, tetapi tentang istri dan tunangan saya. Jika itu benar, seperti yang dikatakan Miao Qingqing, karena orang-orang dari Mahaguru Daokun telah menemukan mereka, mengapa mereka tidak mengambilnya kembali? Mereka tinggal di wilayah ilahi Dongsu,
yang tidak sejalan dengan akal sehat. Mendengar pidato itu, Yu Yunxie mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Ayo pergi ke kuil Tianmen tanpa penundaan. Oke, ketika Tan Yun menjawab, Dao Qingda Zun melangkah ke perbatasan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Yuner, berapa lama kamu akan pergi ke kuil Tianmen? Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, saya membunuh Zheng Rufeng dan Qikong. Saya benar-benar telah menyinggung Grand Marshal of West Town dan Grand Marshal of East Town. Tidak aman bagi saya untuk tinggal sekarang. Karena itu, jika mereka baik-baik saja, saya akan tinggal di area ruang waktu kuil Tianmen dan domain bintang untuk berlatih dalam isolasi. Ketika ranah ditingkatkan, saya akan pergi ke domain ilahi Dongsu. Oleh karena itu, saya tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Mendengar pidato itu, alis putih besar Dao Qing mengerutkan kening. Yuner, dalam puluhan ribu tahun, akan ada 4 dinasti leluhur yang bersaing memperebutkan wilayah. Sebenarnya, saya ingin Anda berpartisipasi. Dengan pencapaian 4 keterampilan Anda pasti akan bersinar dan menggerakkan 4 wilayah ilahi. Ini adalah momentumnya. Ketika kamu sukses dan kuat di masa depan, selama kamu mengibarkan bendera cucu Kaisar Tao abadi, kekuatan besar yang menerima kakekmu. Dengan cara ini, kamu akan dapat menciptakan kekuatan utama untuk bersaing dengan 4 kekuatan, dan akhirnya menyatukan dunia leluhur tertinggi. Setelah mendengarkan, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku lelah. Generasi muda datang jauh-jauh dari alam fana, menyatukan alam fana awal generasi muda, dan kemudian menyatukan dunia surgawi Hongmeng dan dunia abadi utama, dan akhirnya menyelesaikan penyatuan alam bawah. Aku benar-benar lelah. Aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Yang aku pedulikan adalah balas dendam, sehingga orang-orang di sekitarku tidak akan lagi berkorban. Aku tidak tertarik untuk menyatukan dunia leluhur tertinggi. Juga, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai cucu dari Kaisar Tao abadi, saya secara alami dapat menarik energi besar untuk mendirikan gerbang gunung saya sendiri, tetapi saya juga akan mengungkapkan identitas saya terlalu dini. Oleh karena itu, generasi muda memutuskan bahwa semua kebencian harus dilaporkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan arogan menggertak jalannya. Pada saat yang sama, saya sangat percaya bahwa saya, yang telah memperoleh keterampilan Zenzu Protos kuno yang abadi, akan dapat mengguncang 4 kekuatan dan membalaskan dendam orang-orang saya. Dengan kekuatanku sendiri dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, generasi muda tidak akan lagi menghabiskan waktu dan berpartisipasi dalam permainan lain. Mereka hanya akan berlatih keras, itu saja. Mendengar pidato itu, Dao Qingda Zun maju selangkah, menepuk pundak Tan Yun dengan keras, berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda bisa melakukannya. Untuk membunuh Helian Mengde, aku harus tinggal di dinasti leluhur Sisu, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu dan Xier. Tapi kamu harus ingat untuk mengatakan apa yang kamu butuhkan di masa depan, dan aku akan membantumu. Tan Yun mengangguk berat, Ada lagi. Dao Qing memandang Yu Yunxi dengan penuh perhatian dan berkata, Yuner, kamu lebih dari tujuan Tao untuk merekrut kerabat. Xier memberitahuku. Apakah kamu menikah atau tidak di masa depan? Tak lama kemudian, seluruh dunia leluhur tertinggi akan tahu bahwa Xier adalah tunanganmu dan akan menjadi istrimu di masa depan. Ingat, jangan biarkan Xier dianiaya. Ngomong-ngomong, ini batu leluhur 500 triliun teratas. Ambillah. Tan Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, selama aku di sini, aku akan melindungi Yunxi. Yah, kalau begitu aku lega. Dao Qing berkata kepada Yu Yunxi, Xier, Yuner adalah orang baik yang langka. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa Anda akan melihat hati orang untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, Anda akan membuat yang palsu menjadi kenyataan. Xier, hati-hati. Setelah mendengar pidato itu, Yu Yunxi kesal terlebih dahulu, dan kemudian firasat buruk muncul. Suara itu berkata, Tuan, apakah Anda siap mati dengan Helian Mengde? Jika demikian, murid, tolong jangan lakukan ini. Dia Lian Mengde sudah tua dan licik.
Tanpa menunggu kata-kata Yu Yunxi, rasa hormat Dao King yang besar berkata, gadis bodoh, aku belum pernah melihat hari ketika Yuner benar-benar jatuh cinta padamu. Bagaimana aku bisa tahan mati? Jangan pikirkan itu. Oh, Yu Yunxi merasa lega mendengar Dao King Dazun berkata demikian. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang keluar dari perbatasan seperti Golden Boys and Girls. Alih-alih pergi ke gerbang kota kekaisaran, mereka berbalik dan pergi ke gerbang kota leluhur Sisu. Dalam perjalanan, Tan Yun tahu bahwa alam Miao Qingqing jauh lebih tinggi dari dirinya. Dia dan Yunxi benar-benar tidak dapat menyusulnya. Selanjutnya, ketika Tan Yun dan Yu Yunxi meninggalkan kota leluhur Sisu, semua pengawal melihat Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut, meneriakkan, Shen Wu Hou. Tidak ada keraguan bahwa di mata para prajurit dan pengawal surgawi, Tan Yun adalah pria kuat yang telah membuat kemajuan besar dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia adalah putra mahkota, paling kuat dengan bakat, kecerdasan, dan kemampuan melompati katak di dinasti leluhur Sisu. Demi kesetiaannya kepada Anda sepanjang hidupnya, Anda akan membunuh Markis Shen Wu. Yu Cheng membungkuk dan mengambil Zheng Linting. Fitur wajahnya sedikit terdistorsi. Dia melemparkan mereka ke tanah dan berkata dengan suara, Xiao Zhang tidak hanya membunuh putramu, tetapi juga mempermalukan putra mahkota dan ibunya. Bahkan jika dia tidak melakukannya untukmu, putra mahkota akan membunuhnya. Jangan khawatir, putra mahkota secara alami akan menyelesaikan Xiao Zhang, tetapi tidak sekarang. Xiao Zhang sekarang disukai oleh ayahnya dan telah dikanonisasi sebagai Markis Bela Diri Ilahi. Jika sesuatu terjadi padanya sekarang, ayahnya akan meragukan putra mahkota. Masih perlu waktu untuk membunuh Xiao Zhang. Malam tiba, kota leluhur Sisu, rumah Grand Marshal Dongzhen. Kanvas itu berkibar. Di aula yang megah, Qi Long, Grand Marshal Dongzhen, duduk di kursinya. Samar-samar terlihat bahwa ada air mata di matanya. Di depan Qi Panjang, seorang lelaki tua berlutut dengan satu lutut, Tuan, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, bawahan saya yang takut mati juga akan membunuh Shen Wu Hou. Tuan, beri perintah dan biarkan bawahanmu turun untuk membunuh Tuan Wu. Tuan, Anda berpikir bahwa Shen Wu Hou membunuh Zheng Rufeng dan menyinggung Marsekal Agung Shizhen dan faksi pangeran. Jika bawahannya membunuh Shen Wu Hou, Kaisar mungkin tidak meragukan Anda. Anda adalah salah satu orang yang paling dipercaya Kaisar. Mendengar pidato itu, Qi Long mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi semakin tegas. Oke, bunuh Xiao Zhang. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan jika ada kecelakaan di tengah jalan? Orang tua itu melihat ke belakang pada kematian dan berkata, jika ada kecelakaan, bawahan saya akan bunuh diri dan tidak akan pernah melibatkan Anda, Tuan. Qi Long mengangguk, hati-hati, pergi. Bawahanku pergi. Lelaki tua itu menghilang begitu saja setelah menerima pesanan. Dapat dikatakan bahwa dia datang dan pergi tanpa jejak. 2 jam kemudian, malam sudah larut. Orang tua itu kembali ke mansion lagi dan datang ke Grand Marshal Dongzhen. Bagaimana keadaannya? Qi Lama melihat ke depan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, Tuan, bawahan saya mendengar bahwa Shen Wu Hou telah meninggalkan dinasti Shizuzu dengan 7 putri. Apa? Kiri. Qi Long bangkit. Apakah kamu tahu kemana harus pergi? Bawahan saya tidak tahu, kata lelaki tua itu. Qi Long mondar-mandir di ruangan sejenak, berhenti, dan memerintahkan, aku akan memberikannya padamu. Bawa orang keluar dari kota. Pastikan untuk menemukan jejak Xiao Zhang dan bunuh dia. Orang tua itu berbisik, bagaimana jika ketujuh putri itu membunuh Xiao Zhang? Kamu tidak bisa menyakiti ketujuh putri kecuali kamu harus melakukannya. Tentu saja, jika kamu sedang terburu-buru, bunuh dia. Qi Long memberi perintah. Pada saat yang sama, suara mendesing. Di langit malam yang luas dan indah, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan melakukan perjalanan dengan cepat. Dia berhenti di tepi Shenzhou dan khawatir. Yu Yunxi mendekati Yun selangkah demi selangkah dan berbisik, saya percaya Su Bing dan orang-orang baik mereka memiliki surga mereka sendiri, dan mereka akan baik-baik saja. Iya, aku juga percaya, kata Tan Yun dengan sangat lega. Di bawah cahaya bulan yang redup,
Yu Yunxi mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Yunxi, ada apa? Tan Yun tersenyum. Aku ingin bertanya. Kepala Yu Yunxi rendah dan suaranya seperti nyamuk dan lalat. Aku ingin bertanya, apakah kamu menyukai wanita bernama Bing Xuan? Mendengar pidato itu, pikiran Tan Yun berkelebat gambar-gambar yang dia alami bersama Sin Bing Xuan. Akhirnya, gambaran di benaknya tertuju pada sebuah surat dengan hanya beberapa angka. Surat itu mengatakan, saya memikirkan jalan Jun sepanjang jalan. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Yu Yunxi dari dekat dan mengangguk, dia baik hati dan sepenuh hati untukku. Aku benar-benar bergerak ke arahnya. Hati Yu Yunxi Fang terasa sakit, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Kalau begitu dia harus menjadi wanita cantik seperti pemimpin Fang. Alasan Yu Yunxi menyebut Fang Zixi adalah karena dia tahu Fang Zixi memiliki perasaan terhadap Tan Yun. Alasan mengapa dia tahu itu karena Fang Zixi mengatakan bahwa dia merindukan Tan Yun ketika dia tinggal dalam keadaan koma di rumahnya. Menurut Yu Yunxi, Sin Bing Xuan pasti secantik Fang Zixi, tapi jawaban Tan Yun mengejutkannya. Tapi Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, aku tidak tahu seperti apa dia. Tidak tahu. Yu Yunxi bingung. Tan Yun berkata, wajah Bing Xuan adalah jimat suci yang langka. Setiap pria yang melihat wajahnya akan tertarik dan bahkan tidak bisa melepaskan diri. Oleh karena itu, disebut juga wajah bencana. Dia telah mengenakan jilbab sejak dia berusia 14 tahun dan bersumpah bahwa jika dia melepas jilbab suatu hari, dia hanya akan mengambilnya untuk suaminya.